Bulan Rajab ini termasuk satu dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan, haram berperang, haram membunuh, ya. Dan apabila dalam 4 bulan ini orang melakukan taat, itu pahalanya berlipat ganda. Begitupun maksiat, dosanya berlipat ganda. Apa 4 bulan itu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini di Rajab. Maka dalam bulan ini banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, diperintahkan kepada kita. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab adalah puasa. Dan 1 hari kita puasa di bulan Rajab, pahalanya seperti 30 hari kita puasa di bulan yang selain bulan Rajab, kecuali bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu sudah beda, karena itu perintahnya wajib. Kalau ini sunnah. Tapi puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini. Dan kelebihan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan yang lain itu seperti kelebihnya kalam Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bagaimanapun, baik dalam situasi kita senang maupun dalam situasi susah, kita selalu harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan adanya kita di dunia ini masih hidup, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada modal kehidupan, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah itu adalah modal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara susah ataupun senang dalam dunia itu bukanlah perkara yang sangat penting. Yang paling penting kita bisa hidup dan menggunakan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu kita bacakan, sanjung-sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankan segala sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru, para ustadz, para ibu, para kakak
yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang kelima. Pertemuan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita akan selalu mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Bapak Ibu berada dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Dan juga orang bilang bulan Rajab, ya. Padahal tidak pakai ain dia, pakai ra saja, Rajab, ya. Ra, jim dan ba. Bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk satu dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan, haram berperang, haram membunuh, ya. Dan apabila dalam 4 bulan ini orang melakukan taat, itu pahalanya berlipat ganda. Begitupun maksiat, dosanya berlipat ganda. Apa 4 bulan itu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kita di Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Jadi di bulan ini kalau kita melakukan taat itu pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Begitupun kalau kita melakukan maksiat, dosanya pun berlipat ganda. Nauzubillah. Maka dalam bulan ini banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, diperintahkan kepada kita. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab adalah puasa. Puasa, ya. Memang hadisnya yang memerintahkan langsung puasa bulan Rajab. Ini ada orang yang mengklaim nggak ada, ya. Tetapi ada hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan puasa di bulan-bulan yang haram. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Dan 1 hari kita puasa di bulan Rajab, pahalanya seperti 30 hari kita puasa di bulan yang selain bulan Rajab, kecuali bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu sudah beda, karena itu perintahnya wajib. Kalau ini sunnah. Tapi puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini. Banyak fadilahnya. Dan kelebihan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan yang lain, itu seperti kelebihnya kalam Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain. Kan banyak kalam kan, ucapan-ucapan kan banyak ucapan manusia, ucapan jin dan sebagainya. Dan ada ucapan Allah, Al-Quran. Tentu kalam Allah jauh lebih mulia dibandingkan kalam yang lain. Maka bulan Rajab itu kelebihannya seperti kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain. Itu kalau Rajab. Kalau Sya'ban itu kelebihannya seperti kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan itu kelebihannya seperti kelebihan Allah dibandingkan seluruh makhluk. Artinya 3 bulan ini, mulai kita malam ini bulan Rajab, bulan depan Sya'ban, Ramadan ini semakin ke depan semakin istimewa bulannya. Ini sudah berada kita dalam bulan istimewa. Setelah bulan ini, setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban itu lebih istimewa lagi. Setelah itu bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi. Maka kita tidak boleh lalai.
Ini kita sudah masuk dalam bulan yang istimewa. Sehingga ada yang menyebutkan bulan Rajab ini kita sudah berada dalam bulan persiapan. Disebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan zar'i, bulan bercocok tanam. Bulan bercocok tanam. Kalau umpama orang bertani, ada kan prosesnya, cocok tanam dulu kan? Maka bulan Rajab itu umpama bulan untuk bercocok tanam. Bulan di depannya, bulan apa namanya? Sya'ban. Itu bulan lisaqi, bulan untuk memupuk, menyiram. Bulan setelahnya, bulan Ramadan, itu bulan lil hasadi, bulan untuk memanen. Jadi menyemai, memupuk, dan memanen. Mustahil seseorang akan mendapatkan panen yang bagus apabila tidak dia bercocok tanam dan tidak dia pupuk yang bagus. Maka siapa yang ingin bulan Ramadan nanti dia mendapatkan panen pahala yang banyak, yang berkualitas, maka dia harus melakukan ibadah dari sejak bulan Rajab. Sudah puasa kan? Sudah. Alhamdulillah. Kita pun di sini sama santri sudah juga. Santri sudah 2 hari ya. Tapi ada sebagian yang sudah 3 hari. Jadi berapa hari kita puasa? Ya boleh 3, boleh 10, ya, boleh 15, boleh 20, boleh 27. Sebulan boleh enggak? Sebulan kurang baik. Kalau kita ambil puasa selama sebulan berturut-turut itu makruh. Dari segi fikihnya makruh. Kenapa? Karena menyerupai dengan puasa Ramadan. Tapi kalau 27 hari enggak sama kan? Maka kalau sanggup 27 bagus. Kalau sanggup ya di bawahnya seberapa yang sanggup. Walaupun hanya sanggup 1 hari, yang penting ada. Memang hukumnya bukan wajib, tapi fadilahnya, pahalanya itu luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau fokus memikirkan tujuan Allah menciptakan kita, apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mereka beribadah. Bentar lah ya, lanjut dulu ya. Siap kalau itu. Jadi apa namanya? Kalaulah kita tahu apa tujuan yang hakikatnya kita Allah ciptakan, maka kita janganlah lari dari tujuan. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita menjadi orang-orang yang ibadah. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang melupakan ibadah, meninggalkan ibadah dalam hidupnya, maka dia tidak ingat apa tujuan Allah menciptakannya. Maka orang-orang yang rajin ke masjid, rajin ke pengajian, itulah orang-orang yang masih ingat, masih tahu apa tujuan Allah menciptakannya. Kita dulu berasal sama satu terminal dulu, dari alam arwah. Ya, dari alam arwah. Kemudian kita berpindah ke alam sulbi orang tua kita masing-masing. Itu udah beda. Dulu sebelum di alam sulbi, kita di alam arwah. Itu kita masih sama. Berpindah kita ke alam sulbi, ya, ke alam ke sulbi orang tua kita masing-masing, itu kita udah pisah. Si A, si B udah pisah itu. Terikut orang tuanya. Kemudian pindah lagi ke alam rahim ibu 9 bulan. Kita udah pisah lagi. Ya, udah pisah. Kemudian dari alam kandungan berkumpul kembali
di alam dunia ini sama. Nanti setelah alam dunia ini, berapa tahun kita di alam dunia? Tergantung umur yang Allah kasih. Ada yang muda berangkat. Orang tua kita mungkin ada yang muda berangkat dulu kan? Yang usia 50, 60 udah berangkat. Ya kita pun begitu lebih kurang akan berangkat. Nanti kita berangkat meninggalkan dunia ini, kita akan berpindah alam. Alam apa namanya? Alam kubur. Alam kubur. Nanti setelah alam kubur ada proses padang mahsyar, nanti hari kebangkitan dan sebagainya. Terakhir alam perjalanan kita nanti akan terpisah menjadi dua kelompok. Pertama, orang-orang yang bertakwa, tempatnya dalam surga. Allah menyebutkan inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kemenangan dalam surga. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa, orang yang maksiat, meninggalkan ibadah, meninggalkan salat, nah dia pun akan di alam, yaitu dalam neraka. Fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Dulu kita sama di alam arwah, tapi terakhir nanti akhir cerita kehidupan kita, ya, bukan cerita kita lah, cerita manusia. Kalau kita mudah-mudahan sama semua, insyaallah ya. Nah, kalau kita mudah-mudahan nanti sama semua dalam surga semua, kita doakan. Nah, tapi manusia itu tidak mungkin sama semua. Pasti ada yang sebahagian dalam surga, ada sebagian dalam neraka. Yang perlu kita pikirkan hari ini, akhir cerita kehidupan kita nanti di mana? Ini yang perlu kita periksa hari ini. Menurut yang kita lihat diri kita hari ini, ibadah kita macam mana? Salat kita macam mana? Kira-kira menurut inilah kita ini yang penuh dosa ini, layak enggak kita masuk surga? Mungkin kita salatnya pun ada tinggal, ya, ataupun sering telat, mulut kita enggak kita jaga, kita sehari-hari maksiat, ya. Kita yang tahu dosa kita. Jadi kalaulah kita lihat kita seperti ini, apakah kita pantas masuk dalam surga? Tapi jangan putus asa. Kita punya Allah yang maha baik, ya. Allah kita sangat baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba lihat, Allah tetap memanggil dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Tidak Allah panggil wahai ahli maksiat, wahai pendosa, wahai tukang mabuk, wahai tukang zina. Tidak Allah panggil begitu. Tetap Allah panggil dengan panggilan yang sangat baik. Ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku yang melakukan kezaliman, melakukan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah yaghfiru jami'an. Allah mengampuni seluruhnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita beruntung karena Allah kita baik. Jadi meskipun kita ada dosa, ada maksiat, Allah tetap membuka pintu taubat. Inilah yang kita sebutkan malam Sabtu yang kemarin. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum di kerongkongan. Tapi kalau nyawa sudah di sini nanti kita udah nggak bisa berdaya lagi. Ya, mau kita taubat, mohon maaf, itu nggak bisa lagi. Tiba-tiba kita ada insiden, ada kecelakaan atau apa, barulah dikala mau meninggal kita mau bertaubat, itu tidak bisa lagi. Kapan kita bertaubat? Sebelum nyawa di kerongkongan. Sekaranglah waktu yang paling baik kita bersegera untuk menjemput ampunan Allah, apalagi di bulan Rajab. Bulan Rajab bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunan, membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Siapapun kita mengakui ada dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang luput daripada kesalahan. Semua kita pernah dosa. Di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, kita pernah salah. Dengan Allah apalagi. Kita ninggalin sholat, menelat-nelatkan sholat, membuka aurat. Kita sadar semua kita pernah salah. Tapi sebaik-baik orang bukan yang tak pernah salah, tapi orang yang mengakui kesalahannya dan dia segera meninggalkan dosa-dosa itu dan dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita malam ini awal bulan kita bermuhasabah, introspeksi diri, ya, mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya kepada kita. Inilah yang kita harapkan. Tidak ada orang yang sukses dalam hidup melainkan orang-orang yang berhasil masuk dalam pintu taubatan nasuha. Itulah orang yang sukses. Orang sukses bukan yang banyak materinya, banyak uangnya, besar rumahnya, bukan. Orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang bisa menjaga diri daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sukses. Sehingga perjalanan hidupnya setelah di kehidupan dunia benar-benar dia berjalan dengan mudah menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak pertanyaan, tidak banyak soal daripada mungkar dan nakir. Kita meyakini dalam kubur saja sudah ada soal, sudah ada pertanyaan mungkar dan nakir. Tak bisa kita elak. Sedikit saja ada dosa, kita nggak bisa lepas. Sedikit saja ada dosa, pasti ada azab yang diterima. Apalagi banyak dosa. Ada 1000 perak saja uang orang nggak kita balikkan. Ada 500 perak uang orang kita ambil tanpa izin. Itu imbalannya adalah azab. Balasannya azab. Dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini yang halal itu dihisab, diperiksa semua. Kalau yang haram itu diazab. Itu hadis Nabi. Maka semua kita tidak selamat daripada dosa. Pasti kita pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang mengakui kesalahannya. Dia tidak sombong, tapi dia mengakui kesalahannya dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dia terus semakin hari perjalanannya semakin dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah, dan dia semakin jauh meninggalkan maksiat. Ini manusia yang sukses.
Ya, jadi kita akan bacakan zikir, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baterai, habis baterai ya? Oh bukan, enggak. Rais. Jadi biar kita lebih fokus ya, kita lupakan dulu ya urusan-urusan lain, kita lupakan dulu sejenak, mungkin barang setengah jam. Kita betul-betul fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan selesai acara kita malam ini, pulang kita insyaallah dosa kita gugur. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadar kita ini banyak dosa. Dimatikan aja lampunya karena biar kita tidak terganggu pandangan. Jadi kita fokus, betul-betul ingat mengakui kesalahan-kesalahan kita semua. Nah, astagfirullah itu artinya adalah aku mohon ampun ya. Aku mohon ampun ya Allah daripada segala kesalahan. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aksiru min hadhil laddah. Ingatlah, berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan dunia, yaitu kematian. Jadi kalaulah kita duduk malam ini mengingat kematian, merenungkan nasib, mengingatkan akan suatu saat nanti kita akan mati, ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita pejamkan mata. Kita bayangkan sudah berapa lama kita hidup dalam dunia ini, dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Hari ini kita sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak istri kita, suami dan anak-anak kita. Kita sayang kepada mereka semua. Kita cinta kepada mereka semua. Seolah-olah kita tidak mau berpisah dengan mereka. Seolah-olah kita belum siap berpisah dengan mereka. Namun siap ataupun tidak, takdir Allah telah menentukan bahwa kita harus berpisah dengan siapapun. Kita harus berpisah dengan anak-anak kita. Kita harus berpisah dengan suami dan istri kita. Dan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kita akan meninggalkan mereka semua. Kita yang duluan meninggalkan mereka, ataukah mereka yang duluan akan meninggalkan kita? Itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita hanya menjalani saja. Yang penting saat ini, sudahkah cukup amal ibadah kita? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah? Sudahkah kita menangis, menyesali semua dosa-dosa yang telah pernah kita buat? Dari semenjak dulu kita akil balik, mungkin kita lalai dan sibuk. Banyak solat yang kita tinggalkan, banyak maksiat yang kita lakukan. Kalaulah esok atau lusa malaikat maut datang menjemput kita, apa yang akan kita persiapkan? Ibadah apa yang kita persiapkan menghadap Allah? Kita mengandalkan ada anak istri kita, ada suami kita, saudara-saudara kita yang mendoakan, belum tentu.
Paling mereka hanya mengantarkan kita sampai di kuburan. Paling hanya 1-2 hari mereka menangis. Paling hanya 1-2-3 hari mereka menangis. Menangisi kepergian kita. Tapi setelah itu belum tumbuh rumput di kuburan kita, mereka telah melupakan kita. Mereka telah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bayangkan hadirin, bayangkan jamaah, apabila nyawa telah diambil, tubuh kita sudah terbaring di rumah. Tubuh kita yang hari ini masih bisa bergerak, apabila sudah diambil nyawa, dicabut nyawa kita, maka kakulah tubuh kita saat itu. Di rumah kita itu, tubuh kita sudah terbaring. Datanglah orang-orang yang dekat dengan kita, datanglah keluarga kita untuk melakukan proses fardu kifayah. Diangkatlah tubuh kita untuk dimandikan. Setelah tubuh kita dimandikan, Bapak Ibu, diangkatlah tubuh kita, diangkatlah jasad kita untuk dikafankan. Kain putih telah disiapkan. Itulah pakaian terakhir kita. Meskipun hari ini kita pakai pakaian yang bermerek, tapi pakaian terakhir kita adalah kain putih. Itulah yang akan membalut tubuh kita yang telah dimandikan. Setelah tubuh kita dibalut dengan kain putih, diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki, diangkatlah tubuh kita oleh keluarga kita ke depan rumah, ke halaman rumah, untuk dimintakan maaf oleh keluarga kepada masyarakat. Di situ kita tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Hanya diwakili oleh anak kita, oleh keluarga kita. Meminta maaf kepada masyarakat yang pernah kita sakiti. Mungkin kalau ada anak kita yang bisa mewakilkan kita untuk minta maaf. Setelah itu tubuh kita dibawa untuk disolatkan oleh masyarakat. Setelah disolatkan, maka tubuh kita siap-siap diangkat, dibawa ke pemakaman. Di tanah pemakaman itu, coba kita bayangkan, sudah disiapkan lubang yang hanya 1 meter kali 2 meter. Yang sudah disiapkan lubang tanah yang sudah disiapkan di situ, yang lebarnya hanya 1 meter. Di situ orang-orang sudah menunggu kedatangan kita. Diangkatlah tubuh kita, dimasukkanlah ke dalam tanah, ditaruhlah, diletakkanlah dalam liang lahat. Setelah diletakkan di situ, orang-orang yang kita sayangi satu persatu mengambil tanah, melemparkan tanah ke atas tubuh kita. Dilemparkan tanah ke atas tubuh kita. Semua orang mengambil tanah, melempar ke tubuh kita. Tubuh kita terbaring di situ dalam kegelapan. Bukan untuk 1 hari atau 2 hari. Bukan untuk sebulan atau 2 bulan. Bukan untuk setahun atau 2 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Kemudian setelah itu, keluarga kita satu persatu membelakangi kita. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, semuanya membelakangi.
Mereka berangkat meninggalkan kita di situ. Tinggallah kita dalam kuburan yang gelap itu untuk selama-lamanya. Keluarga kita pulang ke rumah. Mereka mengurus tamu. Mereka sibuk dengan urusan melayani tamu. Kita tinggal sendirian dalam kubur. Setelah itu datang malaikat. Ia akan bertanya kepada kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa jawaban kita nanti? Kalau kita dalam hidup jarang mengucapkan nama Allah, apa jawaban kita nanti kalau dalam hidup kita sering meninggalkan sholat? Apa jawaban kita nanti kalau dalam hidup kita sering bermaksiat kepada Allah? Maka sebelum waktu itu tiba, hadirin, siap tidak siap kita pasti akan mengalami kejadian itu. Kita pasti akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, atau mereka yang akan meninggalkan kita. Sebelum waktu itu tiba, persiapkanlah amal, persiapkanlah bekal. Jangan bermaksiat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah. Jangan berkekalan diri dengan maksiat kepada Allah. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada hambanya. Tapi Allah menginginkan kita bertobat kepada Allah. Allah menginginkan kita menjadi ahli surga. Makanya Allah perintahkan kita untuk berbuat taat kepada Allah. Makanya Allah perintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena ibadah itulah jalan kita untuk menuju surganya Allah. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, ya Rabb, kami mengakui seluruh kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, pada malam ini ya Rabb, kami mengakui kesalahan kami ya Allah. Kami mohon ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami banyak salah. Kami banyak khilaf. Kami banyak dosa ya Allah. Bahkan tidak jarang kami menyakiti orang-orang yang harusnya kami sayang. Mungkin dalam hidup orang tua kami sewaktu mereka masih hidup, sering orang tua kami abaikan. Sering keperluan mereka kami abaikan. Mereka sakit, mereka membutuhkan kami. Tapi terkadang kami lebih memilih kesibukan kami. Ya Allah, kalaulah orang tua kami masih hidup, kami ingin mencium kakinya. Kami ingin memeluknya ya Allah. Namun sekarang mereka telah tiada. Ya Allah, maafkan kami yang tidak sempat menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Pertemukan kembali kami dengan orang tua kami dalam surga ya Allah. Ya Allah, banyak kesalahan yang telah kami buat, banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami ingin ya Allah, berilah hidayah kepada kami agar kami mampu meninggalkan seluruh maksiat ya Allah. Ya Allah, kami ingin bertaubat ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Jangan Engkau murkai kami ya Rabb. Ya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah yang maha mendengar, duhai Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah kami yang penuh dosa ini ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengakui kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah 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 minal khataya, astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, 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 ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya 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 Allah, angkat tangannya, Allah, ya 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 Allah, Allah, ya 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 Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, 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 ya
ya Allah, 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 ya Allah. Kita baca tahlil, saya baca, nanti diikuti sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baca dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baca dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita baca sama-sama. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
Mari kita bacakan doa. Angkat tangan semuanya, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Kita yakin insyaallah di malam yang baik ini, di bulan yang mulia ini, Allah akan menerima doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau yang telah memberikan kami kehidupan ya Allah. Engkau yang maha menghidupkan dan Engkau pula maha yang mematikan ya Allah. Engkau telah menghidupkan kami pada suatu hari nanti. Engkau juga akan mematikan kami ya Allah. Namun sebelum Engkau mematikan kami ya Allah, yang berkat Nabi Muhammad SAW, kami mohon ya Allah, terimalah taubat kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami sebelum Engkau terima taubat-taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau golongkan kami dalam kelompok orang-orang yang taubatan nasuha ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim, siap ataupun tidak siap, kami pasti akan mengalami kematian itu ya Allah. Kami pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Kami akan meninggalkan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Anak kami akan kami tinggalkan, suami kami akan kami tinggalkan, istri kami akan kami tinggalkan. Kami akan berangkat untuk selama-lamanya, kami akan pergi untuk selama-lamanya. Namun kami mohon ya Allah, sebelum waktu itu tiba, sebelum masa itu tiba, kami mohon ya Allah, bimbinglah kami di jalan-Mu ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa bertaubat kepada-Mu ya Allah, agar kami senantiasa melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa besar atau dosa kecil ya Allah, baik dosa yang kami lakukan secara sengaja atau tidak kami sengaja, ampuni ya Allah. Ya Allah, baik dosa yang kami lakukan di malam hari atau di siang hari, ampuni ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik dosa itu masih kami ingat atau telah kami lupa, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah dosa suami kami ya Allah. Ampunilah dosa istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami sayang kepada mereka. Ya Allah, kami cinta kepada mereka ya Allah. Sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Bimbinglah hidup mereka di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, orang yang telah begitu besar jasanya dalam hidup kami. Ya Allah, orang tua kamilah yang telah membesarkan kami, melahirkan kami, sehingga kami menjadi manusia yang berguna. Tapi mereka terkadang bermaksiat kepada-Mu karena kami ya Allah. Ya Allah, berapa kali sering ya Allah, betapa sering mereka meninggalkan salat, bahkan mereka tidak ingat kepada salat karena mereka ingat kepada kami ya Allah. Ya Allah, mungkin semasa mereka masih hidup, kami belum sempurna berbakti kepada mereka ya Allah. Banyak keperluan mereka yang kami abaikan, banyak kepentingan mereka yang tidak sanggup kami lakukan. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, sekarang telah Engkau pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Ya Allah, kami masih bisa membayangkan sentuhan tangan lembut mereka ya Allah. Tangan mereka lah yang lembut itu, yang selalu membelai kami ya Allah, yang selalu memeluk kami, yang selalu mencium kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Mungkin mereka sekarang di alam barzah, di alam kubur-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, sebagaimana mereka sayang kepada kami, sebagaimana mereka cinta kepada kami ya Allah, sayangilah kepada mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan orang tua kami dalam surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim,
Tinggalkanlah kepada kami anak cucu yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, dikala kami akan meninggalkan dunia ini nanti ya Allah, kami telah mati, kami telah terkubur, jasad kami di dalam tanah ya Allah. Kami ingin anak cucu kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing mereka ya Allah agar selalu sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak cucu kami agar selalu sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, terimalah harapan kami, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, dikala kami mati nanti ya Allah, dikala ajal menjemput kami ya Allah, ya kami tidak tahu kapan itu tiba ya Allah. Entah kami di rumah atau kami di luar rumah, kematian pasti akan menghampiri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami bernadahkan tangan kepadamu ya Allah, bernadahkan tangan kepadamu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, di akhir hayat kami, di nafas kami yang terakhir ya Allah, berilah izin kepada kami agar lidah kami bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Matikan juga dalam iman orang-orang yang kami cintai ya Allah. Matikan dalam iman, dalam keadaan selamat iman orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim, dikala kami dalam kubur nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami taman surga ya Allah. Ya Allah, jangan engkau azab kami ya Rabb. Ya Allah, di padang mahsyar nanti ya Allah, yang cukup haru-hara ya Allah, cukup dahsyat ya Allah, kami mohon perlindunganmu ya Allah, kami mohon naunganmu ya Allah, kami mohon syafaat Nabi kami ya Allah. Ya Allah, kami minta, kami mohon ya Allah, di akhirat nanti izinkan kami ya Allah mencium tangan lembut, tangan mulia Nabi kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini ya Allah bertemu nanti dengan Nabi kami ya Allah, dengan Nabi kami ya Allah. Izinkan kami mencium tangan Nabi kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah yang susah di antara kami ya Allah. Cabutlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Di usia kami yang sisa-sisa ini ya Allah, berikanlah umur kami umur yang berkah ya Allah. Umur yang selalu taat kepadamu ya Allah. Umur yang selalu kami di atas sajadah sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada maksiat ya Allah. Jangan biarkan tubuh kami ini, hati kami ini bermaksiat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wa sallama ala nabi. Boleh lembu dia kan? Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina
محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikianlah acara zikir kita malam ini menyangkut dengan ibadah kita puasa yang ada waktu, yang ada kesempatan bisa diambil besok ya. Tapi kalau besok hari Sabtu ya. Jadi kalau besok hari Sabtu, kalau mau ambil besok, ambil juga hari Minggu ya. Dengan satu hari itu kalau bisa sampai Senin lebih baik ya. Demikianlah malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahumma fi ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.